Kompas.com dalam konferensi virtual dari Istana Kepresidenan Bogor. Jokowi menegaskan hoaks terjadi terkait Undang-Undang Cipta Kerja memperkeruh keadaan hingga menimbulkan misinformasi. Di antaranya adalah terkait penghapusan ketentuan soal upah minimum provinsi, upah minimum kabupaten, dan upah minimum sektoral provinsi. Faktanya, Jokowi menegaskan bahwa pengupahan tersebut tetap ada. Kemudian soal ketentuan upah minimum dihitung per jam dan penghapusan berbagai jenis cuti, Jokowi juga menegaskan hal tersebut tidak benar. Ia menjamin bahwa hak cuti tetap ada. Terkait kabar bahwa perusahaan bisa mem-PHK karyawan kapanpun secara sepihak, Jokowi juga turut menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar. Selanjutnya, terkait jaminan sosial dan hak kesejahteraan karyawan yang dikatakan tidak ada. Sekali lagi, Presiden Joko Widodo membantahnya. Ia mengatakan bahwa jaminan sosial tersebut tetap ada. Disinformasi lain yang disampaikan Presiden Joko Widodo adalah terkait dihapusnya AMDAL analisis mengenai dampak lingkungan. Jokowi menjelaskan bahwa kabar tersebut juga merupakan kabar yang tidak benar. Ia menuturkan industri besar tetap harus melakukan studi AMDAL dengan ketat, sementara untuk UMKM lebih ditekankan pada pendampingan dan juga pengawasan. Selanjutnya terkait berita tentang Undang-Undang Cipta Kerja mendorong komersialisasi pendidikan, Jokowi sekali lagi mengatakan bahwa kabar tersebut tidak benar. Ia mengatakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang diatur hanya pendidikan formal di kawasan ekonomi khusus. Presiden Joko Widodo menjelaskan perizinan pendidikan tidak diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, apalagi perizinan untuk di pondok pesantren. Aturan yang berlaku selama ini juga tetap berlaku seperti semula. Informasi selanjutnya adalah terkait keberadaan Bank Tanah. Jokowi mengatakan bahwa Bank Tanah diperlukan untuk menjamin kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi dan konsolidasi lahan, serta reforma agraria. Sekali lagi meluruskan hoaks yang beredar, Jokowi menegaskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tidak melakukan resentralisasi kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Ia menjabarkan dalam kewenangan ini perizinan berusaha dan pengawasannya tetap dilakukan oleh pemerintah daerah, sesuai dengan NSPK, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat. Hal ini dilakukan agar dapat tercipta standar pelayanan yang baik di seluruh daerah. Kemudian penetapan NSPK ini akan diatur dalam PP atau peraturan pemerintah. Selain itu, kewenangan perizinan untuk non-perizinan berusaha tetap ada di Pemda sehingga tidak ada perubahan. Meski telah menjabarkan poin-poin hoaks yang menimbulkan disinformasi, Jokowi diketahui tidak menjelaskan secara rinci mengenai perbandingan antara ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan juga Undang-Undang Cipta Kerja. Dapat dihilangkan. Namun, saya melihat adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatar belakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoaks di media sosial. Saya ambil contoh, ada informasi yang menyebut tentang penghapusan UMP, upah minimum provinsi, UMK, upah minimum kota kabupaten, UMSP, upah minimum sektoral provinsi. Hal ini tidak benar, karena faktanya upah minimum regional, UMR, tetap ada. Ada juga yang menyebutkan bahwa upah minimum dihitung per jam. Ini juga tidak benar. Tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil. Kemudian adanya kabar yang menyebutkan bahwa semua cuti sakit, cuti kawinan, cuti khitanan, cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan, dihapuskan. Dan tidak ada kompensasinya. Saya tegaskan juga ini tidak benar. Hak cuti tetap ada dan dijamin. Kemudian apakah
perusahaan bisa mem-PHK kapanpun secara sepihak, ini juga tidak benar. Yang benar, perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak. Kemudian juga pertanyaan mengenai benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang. Yang benar, jaminan sosial tetap ada. Yang juga sering diberitakan tidak benar adalah mengenai dihapusnya AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Itu juga tidak benar. AMDAL tetap ada. Bagi industri besar harus studi AMDAL yang ketat. Tetapi bagi UMKM lebih ditekankan pada pendampingan dan pengawasan. Ada juga berita mengenai Undang-Undang Cipta Kerja ini mendorong komersialisasi pendidikan. Ini juga tidak benar. Karena yang diatur hanyalah pendidikan formal di kawasan ekonomi khusus, di KEK. Sedangkan perizinan pendidikan tidak diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Apalagi perizinan untuk pendidikan di pondok pesantren. Itu tidak diatur sama sekali dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dan aturannya yang selama ini ada tetap berlaku. Kemudian diberitakan bahwa keberadaan bank tanah. Bank tanah ini diperlukan untuk menjamin kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, dan konsolidasi lahan serta reforma agraria. Ini sangat penting untuk menjamin akses masyarakat terhadap kepemilikan tanah, kepemilikan lahan, dan kita selama ini tidak memiliki bank tanah. Saya tegaskan juga bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak melakukan resentralisasi kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Tidak ada. Perizinan berusaha dan pengawasannya tetap dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan NSPK, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat. Ini agar dapat tercipta standar pelayanan yang baik di seluruh daerah dan penetapan NSPK ini dapat nanti akan diatur di dalam PP atau peraturan pemerintah. Selain itu, kewenangan perizinan untuk non-perizinan berusaha tetap ada di Pemda, sehingga tidak ada perubahan. Bahkan kita melakukan penyederhanaan, melakukan standarisasi jenis dan prosedur berusaha di daerah. Dan perizinan berusaha di daerah diberikan batas waktu. Ini yang penting di sini. Jadi ada service level of agreement. Permohonan perizinan dianggap disetujui bila batas waktu telah terlewati. Kompas.com dalam konferensi virtual dari Istana Kepresidenan Bogor. Jokowi menegaskan hoaks terjadi terkait Undang-Undang Cipta Kerja memperkeruh keadaan hingga menimbulkan misinformasi. Di antaranya adalah terkait penghapusan ketentuan soal upah minimum provinsi, upah minimum kabupaten, dan upah minimum sektoral provinsi. Faktanya, Jokowi menegaskan bahwa pengupahan tersebut tetap ada. Kemudian soal ketentuan upah minimum dihitung per jam dan penghapusan berbagai jenis cuti, Jokowi juga menegaskan hal tersebut tidak benar. Ia menjamin bahwa hak cuti tetap ada. Terkait kabar bahwa perusahaan bisa mem-PHK karyawan kapanpun secara sepihak, Jokowi juga turut menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar. Selanjutnya, terkait jaminan sosial dan hak kesejahteraan karyawan yang dikatakan tidak ada. Sekali lagi, Presiden Joko Widodo membantahnya. Ia mengatakan bahwa jaminan sosial tersebut tetap ada. Disinformasi lain yang disampaikan Presiden Joko Widodo adalah terkait dihapusnya AMDAL analisis mengenai dampak lingkungan.
Jokowi menjelaskan bahwa kabar tersebut juga merupakan kabar yang tidak benar. Ia menuturkan industri besar tetap harus melakukan studi AMDAL dengan ketat, sementara untuk UMKM lebih ditekankan pada pendampingan dan juga pengawasan. Selanjutnya terkait berita tentang Undang-Undang Cipta Kerja mendorong komersialisasi pendidikan, Jokowi sekali lagi mengatakan bahwa kabar tersebut tidak benar. Ia mengatakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang diatur hanya pendidikan formal di kawasan ekonomi khusus. Presiden Joko Widodo menjelaskan perizinan pendidikan tidak diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, apalagi perizinan untuk di pondok pesantren. Aturan yang berlaku selama ini juga tetap berlaku seperti semula. Informasi selanjutnya adalah terkait keberadaan bank tanah. Jokowi mengatakan bahwa bank tanah diperlukan untuk menjamin kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi dan konsolidasi lahan, serta reforma agraria. Sekali lagi meluruskan hoaks yang beredar, Jokowi menegaskan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tidak melakukan resentralisasi kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Ia menjabarkan dalam kewenangan ini perizinan berusaha dan pengawasannya tetap dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan NSPK, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat. Hal ini dilakukan agar dapat tercipta standar pelayanan yang baik di seluruh daerah. Kemudian penetapan NSPK ini akan diatur dalam PP atau peraturan pemerintah. Selain itu, kewenangan perizinan untuk non-perizinan berusaha tetap ada di Pemda sehingga tidak ada perubahan. Meski telah menjabarkan poin-poin hoaks yang menimbulkan disinformasi, Jokowi diketahui tidak menjelaskan secara rinci mengenai perbandingan antara ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan juga Undang-Undang Cipta Kerja. Dapat dihilangkan. Namun, saya melihat adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatar belakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoaks di media sosial. Saya ambil contoh, ada informasi yang menyebut tentang penghapusan UMP, upah minimum provinsi, UMK, upah minimum kota kabupaten, UMSP, upah minimum sektoral provinsi. Hal ini tidak benar, karena faktanya upah minimum regional, UMR, tetap ada. Ada juga yang menyebutkan bahwa upah minimum dihitung per jam. Ini juga tidak benar. Tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil. Kemudian adanya kabar yang menyebutkan bahwa semua cuti sakit, cuti kawinan, cuti khitanan, cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan, dihapuskan. Dan tidak ada kompensasinya. Saya tegaskan juga ini tidak benar. Hak cuti tetap ada dan dijamin. Kemudian apakah perusahaan bisa mem-PHK kapanpun secara sepihak? Ini juga tidak benar. Yang benar, perusahaan tidak bisa me-PHK secara sepihak. Kemudian juga pertanyaan mengenai benarkah jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya hilang. Yang benar, jaminan sosial tetap ada. Yang juga sering diberitakan tidak benar adalah mengenai dihapusnya AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Itu juga tidak benar. AMDAL tetap ada. Bagi industri besar harus studi AMDAL yang ketat. Tetapi bagi UMKM, lebih ditekankan pada pendampingan dan pengawasan. Ada juga berita mengenai Undang-Undang Cipta Kerja ini mendorong komersialisasi pendidikan. Ini juga tidak benar. Karena yang diatur hanyalah pendidikan formal.
di kawasan ekonomi khusus, di KEK. Sedangkan perizinan pendidikan tidak diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Apalagi perizinan untuk pendidikan di pondok pesantren. Itu tidak diatur sama sekali dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dan aturannya yang selama ini ada tetap berlaku. Kemudian diberitakan bahwa keberadaan bank tanah. Bank tanah ini diperlukan untuk menjamin kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, dan konsolidasi lahan serta reforma agraria. Ini sangat penting untuk menjamin akses masyarakat terhadap kepemilikan tanah, kepemilikan lahan, dan kita selama ini tidak memiliki bank tanah. Saya tegaskan juga bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak melakukan resentralisasi kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Tidak ada. Perizinan berusaha dan pengawasannya tetap dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan NSPK, norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat. Ini agar dapat tercipta standar pelayanan yang baik di seluruh daerah, dan penetapan NSPK ini dapat nanti akan diatur di dalam PP atau peraturan pemerintah. Selain itu, kewenangan perizinan untuk non-perizinan berusaha tetap ada di Pemda, sehingga tidak ada perubahan. Bahkan kita melakukan penyederhanaan, melakukan standarisasi jenis dan prosedur berusaha di daerah. Dan perizinan berusaha di daerah diberikan batas waktu. Ini yang penting di sini. Jadi ada service level of agreement. Permohonan perizinan dianggap disetujui bila batas waktu telah terlewati.